Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cutlela Wasilatus Syahadah, PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan hasil observasi tentang pola komunikasi sebuah organisasi yaitu eh, Mahat Tafid SIP IDN Asakinah. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama mengenai gambaran singkat organisasi, kemudian yang kedua struktur organisasi, yang ketiga gambaran pola komunikasi, kemudian hasil analisa, yang kelima kesimpulan dan saran, kemudian nanti yang terakhir terdapat lampiran. Untuk yang pertama yaitu gambaran singkat organisasi. Mahat Tafid SIP IDN Asakinah merupakan pondok pesantren khusus putra setingkat SMP yang didirikan atas kerjasama antara Yayasan Solidaritas Insan Peduli atau SIP dan Yayasan Asakinah pada tahun 2021. Program tersebut berupa boarding school atau tinggal di asrama selama 3 tahun masa pendidikan. Kurikulum terdiri dari tahfidz, diniyah, dan kemandirian. Maka untuk santri yang dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik akan mendapatkan ijazah pondok, ijazah paket B, dan sertifikat tahfidz. Untuk alamat Mahat Tafid SIP IDN Asakinah yaitu berada di Jalan Jogja, kilometer 15, Babangsari, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kemudian ini ada nomor kontak person dari administrasi yaitu oleh Bapak Eri Winarso dan terdapat juga email admin Insan Peduli. Kemudian untuk struktur organisasi, untuk ketua yayasan yaitu oleh Bapak Dadang Rohendi, kemudian sebagai mudir yaitu Bapak Dr. Muhammad Yasir MA, kemudian untuk wakil mudir oleh Bapak Ustadz Soleh, dan terdapat 4 bagian yaitu kesantrian, tahfidz, bahasa Arab, kemudian sarana prasarana dan admin. Kesantrian oleh Ustadz Hikmal Ramadan dan Ustadz Hazrullah Wijaya. Kemudian untuk bagian tahfidz oleh Ustadz Aditya Aristiawan. Kemudian bagian bahasa Arab oleh Ustadz Ramadan dan bagian sarana prasarana atau admin oleh Bapak Eri Winarso. Untuk selanjutnya yaitu gambaran pola komunikasi. Yang pertama, komunikasi internal, yaitu komunikasi antara manajemen dan staf pengajar. Terdapat saluran komunikasi yang terbuka antara manajemen divisi pendidikan SIP dengan staf pengajar. Manajemen menyampaikan informasi mengenai visi dan misi, kurikulum pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, evaluasi, pencapaian pembelajaran, serta kegiatan keseharian melalui rapat rutin baik secara tatap muka ataupun secara online. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal yaitu komunikasi antara Ma'had Tafid SIP IDN Asakinah dengan orang tua wali santri atau yang mewakilinya. Staf pengajar menginformasikan mengenai kondisi santri, pencapaian santri dalam belajar, juga menginformasikan jika ada kegiatan tambahan seperti pembelajaran di luar kelas. Yang ketiga, komunikasi krisis. Manajemen divisi pendidikan SIP ataupun staf pengajar saling menginformasikan jika terjadi situasi darurat atau tidak terduga. Dengan demikian dapat segera dimusyawarahkan dan mendapat solusi yang terbaik. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu komunikasi peningkatan kinerja. Rapat evaluasi selalu diadakan baik secara tatap muka maupun online, baik secara individu maupun secara bersama. Hal ini guna meningkatkan kualitas kerja masing-masing pihak agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu komunikasi secara keseluruhan. Pada dasarnya, komunikasi yang terjalin memegang prinsip terbuka dan saling menghormati.
baik pihak manajemen ataupun staf berusaha menyampaikan informasi atau pesan secara jelas, terbuka, dan responsif terhadap apa yang dibutuhkan atau permasalahan yang sedang dihadapi. Pembahasan selanjutnya yaitu untuk analisa. Pola komunikasi yang diterapkan dalam Ma'had Tahfidz SIP IDN As-Sakinah dilakukan secara jelas dan terbuka, baik komunikasi secara vertikal maupun horizontal, meski ada hierarki di dalam organisasi. Informasi berasal dari manajemen dapat berupa arahan, kebijakan, dan tujuan tertentu kepada staf pengajar, sedangkan informasi dari staf sebagai timbal balik dapat berupa evaluasi atau permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun komunikasi antar staf pengajar terjalin dengan baik secara jelas, terbuka, dan saling menghormati. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dikomunikasikan sebelum diinformasikan kepada manajemen guna menemukan solusi atau titik temu. Gaya kepemimpinan yang diterapkan merupakan directive leadership style, di mana peran pengarahan lebih dominan. Manajemen SIP Divisi Pendidikan memberikan arahan terkait kegiatan pembelajaran termasuk kurikulum yang diajarkan. Selain itu, manajemen juga memberikan dorongan pada pengembangan potensi individu staf pengajar, membangun kepercayaan, dan memberi dukungan terhadap pengembangan keterampilan juga karir staf. Oleh sebab itu, manajemen berperan penting terhadap pengelolaan sumber daya secara efisien. Dalam hal ini diantaranya mengawasi anggaran, mengelola inventaris, hingga pengelolaan staf pengajar agar mencapai hasil terbaik. Juga berperan penting dalam operasional harian seperti menciptakan situasi yang kondusif, menangani permasalahan yang dihadapi, mengawasi kinerja staf pengajar, hingga memastikan kepatuhan pada prosedur dan kebijakan yang ada. Kemudian untuk saat ini, staf pengajar pada Ma'had Tahfidz SIP IDN As-Sakinah dapat dikategorikan sebagai tipe X, di mana manajemen harus senantiasa memberikan arahan dan pengawasan. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya staf pengajar yang belum sepenuhnya memahami tanggung jawabnya, sekedar menjalankan tugas, dan belum ada pengalaman sebelumnya. Hasil observasi dari pola komunikasi yang diterapkan hingga saat ini tentu terdapat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan yang dapat dilihat diantaranya dengan komunikasi yang jelas dan terbuka, di mana saling memberikan informasi secara transparan, saling mendengarkan, dan responsif, maka dapat tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Komunikasi dua arah antara manajemen SIP dan staf pengajar tentunya juga membantu dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi atau masukan dan kritik dari pihak lain guna memajukan organisasi. Sedangkan kegagalan dalam menginformasikan tanggung jawab staf dalam organisasi berakibat sangat fatal. Oleh sebab itu, pengawasan dan arahan terus disampaikan secara jelas dan terbuka agar mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan yang pertama, pola komunikasi yang jelas, terbuka, dan saling menghormati sangat penting dengan berbagai alat komunikasi yang telah tersedia saat ini, lebih memudahkan guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan efektif. Kesimpulan yang kedua, gaya kepemimpinan dapat bervariasi tergantung pada kondisi organisasi itu sendiri. Akan tetapi, partisipasi staf juga diperlukan guna mengambil keputusan, tidak harus pemimpin menjadi otoriter. Dan kesimpulan yang ketiga, tipe karyawan akan sangat beragam menurut individu itu sendiri dan pengaruh lingkungan. Pengawasan dan arahan dari manajemen akan terus diperlukan agar tercipta staf yang bertanggung jawab dan memiliki kinerja yang baik. Kemudian untuk saran yang pertama, sudah seharusnya di dalam organisasi dapat terfasilitasi komunikasi dua arah yang jelas, terbuka, dan saling menghormati antara manajemen dan staf, sehingga staf terdorong untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat, saran, ide, dan kritik.
Untuk saran yang kedua, sudah seharusnya manajemen dan staf dapat saling bekerja sama dan berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama. Masing-masing pihak terlibat dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang dihadapi. Dan saran yang ketiga, karyawan atau staf yang dibutuhkan yaitu yang dapat memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga dapat berperan aktif dalam menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Kemudian juga baik dalam berkomunikasi secara jelas, terbuka, dan saling menghormati antara rekan kerja dengan pihak manajemen dan pihak eksternal organisasi. Kemudian saya sertakan lampiran foto kegiatan dari santri Mahat Tahfidz SIP IDN As-Sakinah di dalam kelas. Berikutnya ini ada foto kegiatan santri yang berprestasi setelah mengikuti kegiatan Tasmi 3 juz sekali duduk, mendapat sertifikat dan juga hadiah. Kemudian untuk foto selanjutnya, saya sendiri sedang melakukan interview kepada staf dari Mahat Tahfidz SIP IDN As-Sakinah. Demikian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.